Timnas Brazil bertemu dengan Kroasia di babak perempat final Piala Dunia. Sayangnya pada laga kali ini skuad Selecao tampil pincang karena nggak diperkuat Alex Telles dan Gabriel Jesus. Kedua pemain ini harus rela absen sampai akhir turnamen karena mengalami cedera lutut. Kehilangan dua pemain ini akan menguntungkan kubu lawan. Sepanjang Piala Dunia, Telles bermain dalam 2 laga dan Jesus bermain 3 pertandingan. Sebagai penggantinya, Brazil masih memiliki Alexandro sebagai bek kiri dan Richarlison serta Pedro di posisi ujung tombak. Timnas Brazil diprediksi akan tetap menggunakan formasi 4-2-3-1. Timnas Kroasia kurang diunggulkan laga perempat final nanti. Dari 3 pertemuan terakhir, Brazil sangat mendominasi dengan meraih 3 kemenangan. Kemenangan pertama didapat di perhelatan Piala Dunia 2006. Saat itu skuad Vatreni kalah tipis dengan skor 1-0. Berikutnya di tahun 2014, skuad Samba kembali menang dengan skor 3-1. Terakhir di laga uji coba 2018 lalu, di mana Kroasia kembali takluk dengan 2 gol tanpa balas. Di sisi lain, Kroasia juga punya peluang cukup besar di mana Brazil tampil kesulitan saat menghadapi lawan yang kurang diunggulkan. Sebab di fase grup lalu, tim Samba sempat kalah dengan Kamerun. Terjadi duel menarik di babak perempat final yang mempertemukan 2 negara favorit juara. Kedua negara tersebut adalah Timnas Belanda dan Tim Nasional Argentina. Mereka akan bertemu di Lusail Stadium pada Sabtu dini hari nanti. Pada laga kali ini, skuad La Albiceleste diprediksi akan tampil tetap dengan formasi 4-3-3. Sedangkan anak asuh Louis van Gaal itu masih dengan pola favoritnya yakni 3-4-1-2. Argentina dinilai akan tampil habis-habisan dengan langsung memainkan Lionel Messi. Di sisi lain, Belanda juga akan mengandalkan dua lini serang Cody Gakpo dan Memphis Depay. Duel Argentina versus Belanda disebut akan menjadi ajang balas dendam untuk Louis van Gaal pada semifinal Piala Dunia 2014. Pasalnya saat itu skuad Orange yang sedang kuat-kuatnya kurang beruntung dan berhasil dikalahkan lewat adu penalti. Dari 10 pertemuan terakhir, skuad Orange berhasil mengungguli Argentina dengan 4 kemenangan. Sedangkan skuad La Albiceleste cuma bisa meraih 2 kemenangan saja. Sedangkan 4 laga sisanya berakhir dengan hasil imbang. Van Gaal merasa sangat yakin dirinya bisa membalaskan dendamnya. Pasalnya pelatih berusia 71 tahun ini menganggap skuadnya saat ini lebih unggul. Timnas Portugal akan berhadapan dengan Maroko di babak perempat final Piala Dunia. Dari 2 pertemuannya, kedua tim pernah mengalahkan satu sama lain. Skuad Singa Atlas meraih kemenangan 1-3 atas Portugal pada ajang Piala Dunia 1986. Sedangkan Portugal baru bisa membalas kekalahan tersebut di Piala Dunia 2018 lalu. Saat itu Achraf Hakimi dan kawan-kawan berhasil dikalahkan skuad Selecao dengan skor tipis 1-0. Pertemuan ketiga mereka akan berlangsung pada Sabtu malam di babak 8 besar Piala Dunia. Laga antara Portugal dan Maroko diprediksi bakal berjalan cukup sengit, sebab kedua negara juga dibumbui dengan sejarah penaklukan di masa lalu. Sebagai informasi, letak geografis Maroko dan Portugal sama-sama berbatasan langsung dengan Spanyol. Hal ini terjadi pada abad ke-8 Masehi saat Kesultanan Maroko melakukan ekspansi ke Semenanjung Iberia. Mulai di abad ke-15 lah kedua negara berkonflik di mana Portugis ingin menaklukkan Maroko. Peperangan pun pecah dan diperkirakan berlangsung selama 1 abad lamanya. Hingga pada akhirnya sebagian wilayah Maroko sempat menjadi kekuasaan Kekaisaran Portugis. Timnas Prancis punya catatan buruk saat bertemu dengan tim nasional Inggris. Dari 31 pertemuan, skuad The Lions meraih 17 kemenangan. Sedangkan Prancis cuma bisa mencatatkan 9 kemenangan dan 5 laga berakhir imbang. Tetapi catatan kemenangan Inggris itu mulai terkikis karena kini Prancis lebih tangguh. Terakhir kali mereka bertemu adalah saat uji coba 5 tahun yang lalu di mana Prancis keluar sebagai pemenang. Apalagi dengan catatan Inggris tersingkir 6 kali dari 8 pertandingan fase gugur Piala Dunia menghadapi wakil Eropa. Apalagi di Piala Dunia kali ini Prancis tampil produktif dengan Kylian Mbappe sebagai top skor sementara lewat 5 golnya serta Olivier Giroud dengan 3 golnya. Timnas Inggris akan berhadapan dengan Prancis di babak perempat final Piala Dunia. Kalau dilihat dari head to head, Inggris lebih unggul dengan mampu menang sebanyak 17 pertandingan. Sedangkan skuad Le Bleu cuma bisa menang di 9 pertandingan saja. Pada laga penentuan ini, skuad The Lions masih kehilangan penyerang andalannya yakni Raheem Sterling. Pemain Chelsea itu sedang mengurus rumahnya yang dirampok beberapa waktu yang lalu.
Untungnya keluarga Sterling gak ada yang terluka saat kejadian tersebut. Sterling juga mengatakan gak akan kembali ke Piala Dunia sebelum urusannya berakhir. Kylian Mbappe absen dari sesi latihan timnas Prancis. Menurut kabar dari RMC Sport, pemain 23 tahun ini sedang dalam pemulihan seusai anjuran dokter. Top skor sementara Piala Dunia ini sudah membicarakan hal tersebut dengan sang pelatih Didier Deschamps. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi skuad Le Bleu. Pasalnya di babak perempat final nanti Prancis akan menghadapi Inggris yang dianggap menjadi lawan yang sulit. Piala Dunia 2022 Qatar sudah memasuki babak perempat final. Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan pendapatnya tentang turnamen akbar 4 tahunan ini. Menurut Infantino, edisi kali ini merupakan yang terbaik daripada edisi lainnya. Salah satu faktornya adalah Piala Dunia kali ini terlalu banyak kejutan yang terjadi fase grup hingga babak gugur. Infantino juga menyebut kalau negara-negara peserta tahun ini punya kekuatan lebih merata. Dia juga menambahkan kalau animo yang terjadi di Qatar merupakan yang terbaik yang pernah ada. Eden Hazard resmi memutuskan pensiun dari timnas Belgia. Keputusan tersebut diambilnya setelah gagal membawa skuad The Red Devils melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Sebagai catatan, pemain berusia 31 tahun ini sudah membela Belgia sejak tahun 2008. Sejak saat itu Hazard sudah mengemas 126 caps dengan berhasil menorehkan 33 gol. Hazard ingin memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk mengisi posisinya di timnas Belgia. Namun ada rumor yang menyebut kalau ini disebabkan karena perpecahan di dalam internal tim. Pasca tersingkir dari Piala Dunia, timnas Jerman dikabarkan terpecah menjadi dua kubu. Salah satu faktornya adalah karena Hansi Flick dianggap banyak melakukan keputusan aneh. Salah satunya dengan lebih sering memainkan pemain yang memperkuat Bayern Munchen. Selain itu, masalah juga muncul karena adanya agenda politik. Hansi Flick dikecam karena nggak menurunkan Marc-Andre ter Stegen. Padahal kiper 30 tahun ini sedang dalam performa bagus saat membela Barcelona. Hansi Flick dilaporkan akan tetap menjadi pelatih timnas Jerman. Flick akan bertahan setelah dirinya bertemu dengan DBF dan merencanakan masa depannya untuk timnas Jerman. Jurnalis asal Italia Fabrizio Romano menyebut misi Flick adalah memenangkan Euro 2024 di Jerman. Flick sendiri mengklaim kalau stafnya optimis tentang kejuaraan Eropa di negara sendiri. Selain itu, dirinya juga menegaskan kalau mereka akan mencapai lebih banyak daripada yang mereka tunjukkan di Piala Dunia Qatar. Meski Flick menegaskan bertahan di posisi pelatih timnas Jerman, tapi posisinya sedang berada di ujung tanduk. Mantan pelatih Bayern Munchen ini bakal didepak dari kursi kepelatihan Der Panzer setelah bikin malu di Piala Dunia 2022. Dilansir dari media Goal, Thomas Tuchel menjadi kandidat terkuat pengganti Hansi Flick. Media itu juga menambahkan kalau Tuchel bakal berduet dengan Ralf Rangnick di skuad Panzer. Seperti diketahui, Tuchel sendiri dipecat dari kursi kepelatihan Chelsea pada beberapa bulan lalu. Saat itu posisinya digantikan oleh mantan pelatih Brighton yakni Graham Potter. Sementara itu Ralf Rangnick sedang menangani timnas Austria. Cristiano Ronaldo tengah gencar dirumorkan segera bergabung ke Al Nassr. Klub asal Arab Saudi ini bahkan sudah menawarkan kontrak senilai 172,9 juta euro per tahun. Akan tapi rumor tersebut langsung dibantah oleh pemain berusia 37 tahun ini. Ronaldo bilang kalau kabar itu nggak benar dan dia belum mencapai kesepakatan dengan klub manapun. Tengah bintang asal Portugal itu mengatakan masa depannya akan ditentukan pasca Piala Dunia. Di sisi lain, Ronaldo saat ini sedang fokus membela Portugal yang sudah melaju hingga babak 8 besar. Real Madrid berencana merekrut Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio. Pemain timnas Serbia ini dikabarkan akan diboyong pada akhir musim 2023 nanti. Los Blancos sendiri ingin menyegarkan lini tengah yang diisi Luka Modric dan Toni Kroos yang sudah menua. Pemain yang digadang-gadang menggantikan mereka seperti Eduardo Camavinga sejauh ini masih belum memenuhi ekspektasi. Selain itu, peluang Los Blancos untuk memboyong pemain 27 tahun ini juga terbilang cukup besar. Sebab kontrak Savic bersama skuad Bianco Celesti cuma sampai tahun 2024. Josko Vardiol tampil impresif di Piala Dunia 2022 di Qatar. Berkat penampilan bagusnya, pemain timnas Kroasia itu dilaporkan tengah dibidik Real Madrid. Skuad asuhan Carlo Ancelotti itu memang butuh bek muda baru di skuadnya. Apalagi penampilan apiknya bersama Kroasia dikabarkan membuat Ancelotti terkesan. Ancelotti menilai kalau Vardiol akan menjadi bek terbaik dunia di masa depan.
Dewan Carlo pun meminta manajemen El Real untuk segera mengamankan jasa sang pemain. Denzel Dumfries dilaporkan tengah diincar oleh raksasa Liga Inggris Arsenal. Skuad The Gunners kepincut dengan penampilan pemain timnas Belanda ini di Piala Dunia 2022. Rencananya Arsenal akan menyiapkan mahar senilai 40 juta euro untuk mendaratkannya ke kota London. Gak cuma itu, skuad The Gunners juga siap mengorbankan Takehiro Tomiyasu demi memuluskan transfer tersebut. Sementara itu, Arsenal bukanlah satu-satunya klub yang tertarik dengan Dumfries. Rival lain dari London yakni Chelsea juga tertarik dengan pemain 26 tahun ini. Barcelona saat ini menjadi klub yang menempati posisi teratas klasemen sementara La Liga. Kabarnya manajemen klub sudah menyusun rencana untuk menambah skuad. Walaupun mereka sudah memboyong sejumlah pemain berkualitas di bursa transfer musim panas lalu, Xavi merasa belum puas dengan timnya. Kabarnya skuad Blaugrana tengah membidik Gabriel Martinelli, bahkan mereka tengah memantau performanya bersama timnas Brazil di Piala Dunia. Masa depan Frank Kessie di Barcelona tengah menjadi perbincangan. Dia mulai frustasi berada di Camp Nou karena kurangnya menit bermain dan mengancam pindah. Tetapi kabar tersebut ditepis dan pemain asal Pantai Gading itu nggak akan meninggalkan Camp Nou dalam waktu dekat ini. Penyebabnya Direktur Olahraga Barcelona Matteo Alemany menjalin posisi Kessie pada paruh kedua musim 2022-2023 nanti. Frenkie de Jong gencar dirumorkan segera angkat kaki dari Camp Nou. Sama seperti Kessie, pemain timnas Belanda itu ingin menit bermain yang lebih banyak. Namun baru-baru ini Direktur Olahraga Barcelona yakni Jordi Cruyff memberikan komentarnya. Cruyff menyebut kalau de Jong gak akan dijual oleh Barcelona. Menurut Cruyff, pemain 25 tahun ini akan menjadi pemain kunci untuk skuad Blaugrana. Selain itu, dia juga mengklaim De Jong sangat bahagia di Camp Nou Spotify. Manchester United tengah melakoni laga uji coba melawan Cadiz. Bertanding di Estadio Novo Mirandilla, skuad Setan Merah dilibas Cadiz dengan skor 4-2. Keempat gol Cadiz dicetak melalui Carlos Garcia di Sanchez, Anthony Lozano, Ruben Sobrino, dan Thomas Alarcon. Sementara Manchester United hanya mampu melayangkan 2 gol balasan. 2 gol tersebut dilayangkan oleh Anthony Martial serta Kobbie Mainoo. Selain itu, dalam laga ini skuad Setan Merah hanya mampu menembakkan 3 tembakan ke arah gawang Cadiz. Erik ten Hag sempat kesulitan di beberapa pertandingan pertamanya untuk MU. Namun kini pelatih berkepala pelontos itu berhasil mengubah skuad Setan Merah. MU pun mulai konsisten meraih poin di setiap pertandingan. Hasil tersebut membuat David De Gea memuji sang pelatih. De Gea menyebut kalau hasil itu nggak terlepas dari arahan Erik ten Hag. Kiper asal Spanyol itu menyebut mereka sudah bergerak ke arah yang tepat. Arema FC meraih hasil positif dalam laga lanjutan pekan ke-11 BRI Liga 1. Bertanding di Stadion Manahan Solo, skuad Singoedan menekuk Dewa United FC dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Arema FC menutup babak pertama lewat gol tunggal dari Rizky Dwi Febrianto di menit ke-28. Memasuki babak kedua, Evan Dimas Darmono berhasil menggandakan keunggulan. Hasil ini pun bertahan sampai wasit menuai peluit panjangnya. Dengan kemenangan ini membuat Arema FC merangsek ke papan tengah klasemen dengan meraih 17 poin. Di laga lainnya, Persib Bandung menjalani pertandingan pekan ke-12 Liga 1 menghadapi Persik Kediri. Per laga tersebut, Ciro Alves dan kawan-kawan mengakhiri laga dengan kemenangan telak 0-3. David Da Silva menjadi bintang kemenangan dengan mencetak brace di menit ke-12 dan 19. Sedangkan 1 gol tambahan Persib dicetak melalui Febri Haryadi di menit ke-67. Kemenangan ini membuat skuad Maung Bandung merangsek ke peringkat 8 klasemen sementara. Mereka mengungguli Arema dan Persebaya yang berada di peringkat 9 dan 10. Dan inilah klasemen sementara BRI Liga 1 sampai pekan ke-11.